down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Az-Zahra dari kelas B Parung, Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang pengumpulan dan penerbitan Al-Quran sebagai ujian akhir semester untuk mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama, apa sih arti pengumpulan? Arti pengumpulan terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara hafalan, dalam arti hafazahu, yaitu para penghafal Al-Quran mengumpulkannya di dalam hafalan, di dalam otaknya aja. Terus yang kedua ada dalam arti penulisan, artinya semua ayat-ayat Al-Quran ditulis secara menyeluruh di salah satu sarana untuk menulis. Baik, selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih banyak para sahabat yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi gimana sih cara mereka ngafal Quran itu, cara mereka menulis Al-Quran itu, yaitu mereka menghafalnya, mereka mengandalkan daya ingatan mereka. Karena subhanallah, para sahabat itu memiliki daya ingatan yang sangat bagus. Nah, terus yang kedua, konteks penulisan, yaitu Rasulullah menyuruh beberapa sahabat yang bisa menulis, para penulis wahyu, untuk menulis ayat-ayat Al-Quran di setiap sarana menulis, yaitu batu, tulang, ataupun pelepah kurma. Baik, selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini, pengumpulan Al-Quran terjadi menjadi dua konteks. Konteks yang pertama yaitu konteks hafalan, dan yang kedua konteks penulisan. Konteks hafalan adalah para sahabat mengandalkan daya ingatan mereka untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran dari Rasul dan mereka menyimpannya dalam otak. Terus yang kedua yaitu konteks penulisan. Konteks penulisan ini Rasulullah memerintahkan para sahabat yang bisa menulis untuk menulis ayat-ayat tersebut di sarana menulis yang ada pada saat itu, seperti pelepah kurma atau batu, dan menunjukkan di mana letak ayat tersebut di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, penulisan berdasarkan sumber tulisan Al-Quran yang pernah ditulis di masa Rasulullah, yang tersimpan di kediaman Rasulullah. Terus yang kedua, penulisannya berdasarkan hafalan para sahabat. Jadi mereka pada masa Abu Bakar itu, mereka mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang sempat ditulis di pelepah kurma dan sebagainya yang tersimpan di dalam kediaman Rasul. Lalu Abu Bakar menyuruh para sahabat untuk menuliskannya. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, latar belakang penulisannya yaitu karena terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan bacaan di kalangan para sahabat yang disebabkan oleh Al-Quran yang dipegang para sahabat itu sendiri. Masalah ini terjadi pertikaian dan akhirnya menimbulkan kekhawatiran Khalifah Utsman, dan akhirnya beliau menyuruh untuk para sahabat kembali menuliskan Al-Quran dan menyebarkannya ke berbagai negara muslim lainnya. Baik, selanjutnya yaitu apa sih perbedaan penulisan Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dan di masa Utsman? Pada masa Abu Bakar ini yaitu para sahabat memindahkan ayat-ayat Al-Quran dari misalnya batu, pelepah kurma, tulang belulang ke dalam satu mushaf. Jadi mereka mengumpulkan semua ayat Al-Quran, mencocokkannya, dan mereka mengumpulkan dalam satu mushaf. Sedangkan di masa Utsman hanya memperbanyak. Jadi satu mushaf itu yang sudah ada di masa Abu Bakar itu diperbanyak di masa Utsman.
Untuk penyusunan tertib ayat itu sendiri yaitu tauqifi. Artinya itu sudah menjadi ketetapan Allah yang diberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penertiban ayat ini sendiri Rasulullah dapat langsung dari Allah, nggak melalui ijtihad ataupun lain sebagainya. Jadi Allah menurunkan langsung kepada Rasulullah ayat ini, setelahnya ayat apa gitu-gitu. Jadi artinya tauqifiyah itu sudah ditetapkan Allah dan tidak bisa diragukan atau diganggu-gugat lagi. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan tertib surat. Penyusunan tertib surat sendiri memiliki beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa penyusunan tertib surat adalah tauqifi. Secara tauqifi yang artinya sudah ditetapkan Allah. Yang kedua adalah melalui ijtihad para sahabat. Yang ketiga, pendapat yang membenarkan dua pendapat tersebut, yang artinya penyusunan tertib surat itu sebagiannya tauqifi dan sebagiannya melalui ijtihad para sahabat. Selanjutnya yaitu Rasam Utsmani. Apa sih Rasam Utsmani itu? Rasam Utsmani adalah tulisan atau rasam yang telah dipakai dan diwarisi dari zamannya Khalifah Utsman sampai kepada masa kita sekarang. Rasam Utsmani adalah jenis tulisan Al-Quran yang secara khusus diatur atau dibuat oleh Khalifah Utsman pada masanya berdasarkan pelafalan qiraah yang berbeda. Selanjutnya yaitu perkembangan dan perbaikan Rasam Utsmani. Teman-teman tahu nggak sih, dulu di masa Rasulullah itu Al-Quran itu tidak ada tanda bacanya. Nggak seperti kita sekarang ada matnya, ada fathahnya, ada kasrohnya, atau ada dhammahnya. Enggak, dia masih berupa ayat aja, tulisan huruf-huruf aja, nggak ada tanda bacanya. Jadi pada masa Rasulullah itu para sahabat menghafalnya langsung dari Rasulullah. Jadi mereka tahu nih, oh ini ai, ini misalnya inna. Tapi semakin menyebar luasnya Islam, bahkan sampai ke negara non Arab, yang artinya mereka belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa membaca tulisan Arab. Dan akhirnya ketika Rasulullah wafat dan di masa Utsman, ketika Islam sudah menyebar luas, akhirnya di negara-negara non-Arab ini, di beberapa negara itu mereka membaca Al-Quran dengan pelafalan yang berbeda. Mereka kesulitan untuk membaca Al-Quran karena apa? Karena Al-Qurannya buta, tidak ada tanda bacanya. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan melakukan menciptakan yaitu Rasam Utsmani agar bisa membantu para kaum muslimin untuk membaca Al-Quran. Teman-teman, saya rasa sudah cukup sampai di sini materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.